Perkecambahan atau bisa disebut pula dengan germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Perkecambahan yang dilakukan pada praktik ini menggunakan biji bayam merah. Bayam merah merupakan tanaman yang masuk ke dalam varietas Amaranthus tricolor dan memiliki nama ilmiah Belitung rubrum. Proses penanaman akan berlangsung selama 10 hari dan akan diamati mengenai tinggi tanaman serta pH media yang digunakan. Selain itu, proses penanaman akan dibagi berdasarkan 3 macam media, yaitu air hujan, air jeruk, dan air AC. Lalu seluruh rangkaian proses perkembangan bayam merah ini akan menghasilkan pengetahuan baru mengenai berbagai hal. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Sebelum mulai, mari siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu laptop, internet, lidi dan benang, penggaris, alat tulis, handphone, air buangan AC, air perasan jeruk, dan kertas. Kemudian ada pH universal, air hujan, kapas, wadah plastik, dan biji bayam merah. Pertama-tama, letakkan kapas pada wadah plastik yang telah disiapkan. Kemudian, taruhlah benih di atas kapas. Lalu, basahi kapas dengan air siraman yang telah ditentukan secukupnya. Siram tanaman secara teratur. Lalu, ukurlah tinggi tanaman setiap harinya. Pengukuran bisa dilakukan menggunakan bantuan benang atau lidi dan juga gunting. Kimia, mengamati pH media tanam menggunakan indikator universal. Matematika, buatlah data pertumbuhan kecambah dengan salah satu media dan sajikan dalam bentuk diagram garis. Bandingkan grafik pertumbuhan kecambah dengan salah satu grafik fungsi yang ada, yaitu linear, kuadrat, pangkat 3, eksponen, logaritma, trigonometri, dan lain-lain. Carilah rentang waktu laju pertumbuhan yang tercepat dan rentang waktu laju pertumbuhan terendah. Fisika, susunlah cara kerja untuk percobaan pengukuran kecepatan pergerakan pertumbuhan kecambah secara kronologis atau sesuai dengan urutan. Tanaman bayam merah yang menggunakan media air AC dan air jeruk ditanam pada hari Senin 25 Januari hingga Rabu 3 Februari 2021. Tanaman dengan media air AC mulai tumbuh pada hari ke-5 hingga hari ke-10, sedangkan tanaman dengan media air jeruk membusuk dan muncul jamur sejak hari ke-3, yaitu tanggal 27 Januari. Sehingga dilakukan penanaman ulang pada tanggal 28 Januari. Sayangnya, tanaman kembali busuk dan berjamur pada hari ke-4, yaitu tanggal 31 Januari. Tanaman dengan media air hujan mulai ditanam pada hari Minggu 24 Januari 2021. Namun ternyata, tanaman masih belum tumbuh setelah 5 hari. Oleh karena itu, penanaman ulang dilakukan pada hari Kamis 28 Januari hingga Sabtu 6 Februari 2021. Sayangnya, tanaman dengan media air hujan ini masih belum tumbuh juga. Selain mengukur tinggi tanaman, kami juga mengukur pH media beberapa hari sekali. pH tanaman bayam dengan media air AC dan air jeruk baru dapat diukur pada hari ke-4 karena ada kendala pada alat yang rusak. Pengukuran pH air jeruk dilakukan hanya sekali, yaitu pada hari ke-4. Hasilnya, air jeruk memiliki pH sebesar 4. Untuk pH air AC dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, yaitu pada hari ke-4, ke-7, dan ke-10. Ternyata, hasil pH-nya sama dan tidak berubah, yaitu sebesar 5. Sedangkan untuk pengukuran pH air hujan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada hari ke-1, ke-4, ke-7, dan ke-10. Hasil keempat pengukuran tersebut tidak jauh berbeda, yaitu masih berkisar pada angka 7,5 hingga 7,6. Pertama-tama, dari data yang ada, dicari terlebih dahulu nilai rata-rata yang nantinya akan digunakan untuk menghitung simpangan baku.
tanaman bayam merah yang ditanam menggunakan media air jeruk dan air hujan tidak mengalami pertumbuhan sampai hari ke-10, sehingga data yang diperoleh baik tinggi tanaman maupun laju pertumbuhan bernilai 0. Maka, rata-rata dan simpangan baku pun bernilai 0. Grafik yang diperoleh pun menjadi lurus dan termasuk dalam grafik fungsi konstan. Berbeda dengan data pada tabel berikut yang diambil dari tanaman bayam merah yang menggunakan media air AC. Karena tanaman bayam mengalami pertumbuhan, grafik rata-rata tinggi tanaman bayam merah yang dihasilkan pun terus naik dan diselingi titik belok, antara lain 6,1,8 dan 8,2,57 yang menyerupai grafik fungsi logaritma. Sedangkan grafik yang dibentuk dari nilai rata-rata laju pertumbuhan bayam merah dengan media air AC setiap harinya menyerupai grafik fungsi polinomial berpangkat 6 yang memiliki 5 titik stasioner, yaitu 5,1,45, 6,0,37, 7,0,617, 8,0,035, 9,0,33, 0,0,083 dengan titik 5,1,45 merupakan titik stasioner maksimum dan titik 8,0,15 merupakan titik stasioner minimum. Kemudian, selain mencari nilai rata-rata dari data, nilai simpangan baku juga dicari untuk mengetahui seberapa dekat titik data individu kemean dari sampelnya dengan menggunakan rumus berikut. Dari tabel tinggi tanaman bayam dengan media air AC, diperoleh 6 nilai simpangan baku dengan nilai simpangan baku terbesar 1,5 pada pengulangan kedua dan nilai simpangan baku terkecil 1,08 pada pengulangan ke-6. Hal ini menunjukkan data masing-masing sampel dengan rata-rata pada pengulangan ke-6 memiliki jarak terdekat. Sementara itu, pengulangan kedua memiliki jarak terjauh. Tabel laju pertumbuhan tanaman bayam merah dengan media air AC juga menghasilkan 6 nilai simpangan baku dengan nilai simpangan baku terbesar 0,58 pada pengulangan keempat dan nilai simpangan baku terkecil 0,49 pada pengulangan kelima. Dalam sudut pandang fisika, akan dilakukan penganalisisan mengenai kecepatan pertumbuhan berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui percobaan tersebut. Dikarenakan telah dilakukan pengulangan sebanyak 6 kali untuk masing-masing media, maka akan diperoleh pula 6 kecepatan pertumbuhan bayam merah untuk masing-masing media. Untuk mencari kecepatan pertumbuhan digunakan rumus V sama dengan dx per dt, di mana V merupakan lambang kecepatan, sedangkan dx merupakan lambang perpanjangan, serta dt merupakan lambang waktu yang ditempuh. Maka, untuk mencari kecepatan dapat dilakukan dengan membagi jumlah perpanjangan yang dialami oleh tumbuhan dari hari pertama hingga hari terakhir dengan durasi atau lamanya pertumbuhan tersebut terjadi. Pertama-tama akan dibahas mengenai kecepatan pertumbuhan bayam merah dengan media air AC. Pada perhitungan ini akan dicari dengan membagi perpanjangan yang terjadi dengan 10, di mana waktu yang diperlukan yaitu 10 hari. Pada bayam merah pertama, dengan media air AC diketahui bahwa kecepatan pertumbuhannya sebesar 0,33 cm per hari. Lalu, untuk bayam merah 2, didapatkan kecepatan pertumbuhannya sebesar 0,35 cm per hari. Pada bayam merah 3, diketahui kecepatan pertumbuhannya sebesar 0,28 cm per hari, serta pada bayam merah 4, diketahui bahwa kecepatan pertumbuhannya sebesar 0,33 cm per hari. Kemudian, pada bayam merah 5, diketahui pula bahwa kecepatan pertumbuhannya sebesar 0,26 cm per hari, dan pada bayam merah 6 dengan media air AC tersebut didapatkan bahwa kecepatan pertumbuhannya sebesar 0,24 cm per hari. Berdasarkan pemaparan data tersebut, diketahui rata-rata bayam merah serta keseluruhan dengan media air AC sebesar 0,298 cm per hari. Dari perhitungan tersebut, didapatkan rata-rata dengan satuan cm per hari, karena cm merupakan satuan dari tinggi tanaman tersebut, dan hari merupakan satuan waktu yang digunakan dalam percobaan ini. Kemudian, pada bayam merah dengan media air jeruk dan hujan, diketahui bahwa kecepatan pertumbuhannya 0 cm per hari. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pertumbuhan yang terjadi pada bayam merah,
sehingga pertambahan yang terjadi 0 akan dibagi dengan jumlah waktunya, yaitu 10 hari, sehingga akan menghasilkan 0 cm per hari. Selain mengetahui kecepatan pertumbuhan pada masing-masing bayam, dapat diketahui pula mengenai pergerakan yang terjadi. Pada bayam merah dengan media air AC, dapat diketahui bahwa pergerakan yang terjadi adalah perpaduan antara GLBB dipercepat dengan diperlambat, di mana hal tersebut dikarenakan laju pertumbuhan setiap harinya berbeda-beda. Terdapat hari di mana laju pertumbuhannya naik, dan terdapat pula hari di mana laju pertumbuhannya turun. Sedangkan untuk bayam merah dengan media air hujan dan jeruk, diketahui bahwa tidak terjadi pertumbuhan sehingga tidak terjadi pergerakan. Hal tersebut dikarenakan laju pertumbuhan setiap harinya sebesar 0 cm per hari. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan tanaman bayam merah. Yang pertama adalah kesuburan benih. Benih dapat berkecambah dengan cepat dan tumbuh dengan baik dipengaruhi oleh kualitas benih itu sendiri. Yang kedua adalah jumlah air siraman. Air siraman yang diberikan tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika terlalu banyak, kapas dapat ditumbuhi jamur sehingga benih tidak bisa berkecambah apalagi bertumbuh. Jika terlalu sedikit, benih juga akan sulit berkecambah karena nutrisi untuk berkecambah kurang. Yang ketiga adalah kelembapan. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah air dan lingkungan tempat tanaman ditempatkan. Tanaman ditempatkan di tempat terbuka, namun tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari saat masih menjadi benih. Tanaman bayam merah tidak boleh berada di tempat yang terlalu lembab atau terlalu kering, karena kedua kondisi ini tidak mendukung tanaman untuk berkecambah dan bertumbuh. Yang keempat adalah media tanam. Penggunaan media tanam, yaitu wadah plastik dan kapas, disarankan untuk menggunakan yang baru atau steril. Ketidaksterilan wadah dan media dapat menyebabkan benih tidak dapat berkecambah atau mati. Yang kelima adalah cahaya matahari. Saat masih menjadi benih dan tanaman muda, hindarkan dari sinar matahari langsung atau terlalu panas. Keadaan lingkungan yang terlalu panas dapat menyebabkan benih mati, bahkan sebelum sempat berkecambah. Tahap perkecambahan pada benih bayam merah. Yang pertama adalah imbibisi, yaitu benih menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Benih bayam merah membutuhkan jumlah air yang pas pada kapas yang menjadi media tanam. Setelah benih menyerap air dari lingkungan sekitarnya, benih akan mengembang dan kulitnya akan pecah. Yang kedua adalah pembentukan enzim, yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Hal ini mendorong benih untuk melakukan perkecambahan. Yang ketiga, pemanjangan sel radikula yang diikuti munculnya radikula dari kulit benih. Tahap ini tampak sekitar pada hari ketiga pada media yang menggunakan siraman air AC. Tampak seperti benang halus yang keluar dari benih yang kemudian menjadi cikal bakal akar tanaman bayam merah. Yang keempat, pertumbuhan kecambah yang kemudian mengalami pertumbuhan primer. Setelah terbentuk akar, tanaman mulai membentuk batang yang memiliki warna merah muda. Dan setelah tahap pertumbuhan batang, akan terjadi pertumbuhan daun yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Dari data yang didapatkan, diketahui bahwa air hujan yang digunakan bersifat netral karena berada di kisaran 7. Air hujan yang digunakan meskipun netral tetapi kian hari semakin mengarah ke basa karena air hujan yang digunakan tercemar oleh oksida-oksid yang bersifat basa. Air AC memiliki pH yang stabil yaitu 5 sehingga air AC termasuk air asam. Untuk air jeruk, pH-nya 4 karena pada air jeruk terdapat vitamin C yang menimbulkan rasa asam karena terdapat asam askorbat. Dari percobaan yang telah dilakukan, hanya tanaman media air AC yang tumbuh, sedangkan media air jeruk serta hujan tidak tumbuh karena tumbuhnya jamur dan beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Sehingga berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi antara lain kesuburan benih, jumlah air siraman, kelembapan lingkungan, media tanam yang digunakan, dan jumlah cahaya matahari yang didapatkan oleh tanaman. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana pH juga mempengaruhi suatu pertumbuhan tanaman. Apabila terlalu asam atau basa, maka kualitas akar dan atau buah dapat terpengaruhi. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi tinggi tanaman serta laju pertumbuhan tiap-tiap media yang berbeda jenis, dan berdasarkan data ini pula akan diketahui rata-rata serta simpangan baku dari tinggi tanaman.